Selamat pagi, nama saya Tugu Ebenezer Simaremare, NIM 20506021111049. Saya ingin mempresentasikan ujian tengah semester saya, sistem kendali. Nomor 1, pemodelan sistem mekanik. A. Translasi. Sistem mekanik translasi bergerak sepanjang garis lurus. Translasi merupakan pergeseran titik suatu bidang geometri. Dia juga diartikan sebagai transformasi yang memindahkan titik atau bangun dengan jarak atau arah tertentu. Pergeseran titik itu bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, atau campuran dari keempat arah tersebut. Jika suatu gaya diterapkan pada sistem mekanik translasi, maka gaya tersebut akan ditentang oleh gaya yang berlawanan karena massa, elastisitas, dan gesekan sistem. Karena gaya yang diterapkan adalah gaya yang berlawanan dan berada pada arah berlawanan, maka jumlah aljabar gaya yang bekerja pada sistem adalah nol. B. Pegas. Pegas adalah elemen yang menyimpan energi potensial. Jika sebuah gaya diberikan pada pegas K, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena elastisitas gaya. Dapat dilihat pada gambar tersebut, di mana F adalah gaya, FK adalah gaya yang berlawanan karena elastisitas pegas, K adalah konstanta pegas, dan X adalah perpindahan. E. Peredaman atau dashpot. Jika sebuah gaya diberikan pada dashpot B, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena gesekan dari dashpot. Gaya yang berlawanan ini sebanding dengan kecepatan pergerakan dashpot. Ilustrasi berikut kita asumsikan bahwa massa dan elastisitas pegas diasumsikan dan diabaikan. Untuk berendam getaran yang terjadi dilakukan memasang sistem massa pegas yang lain yang berfungsi sebagai penyerap getaran. Bekerja sebagai getaran dinamik dapat ditunjukkan dengan model sistem getaran paksa 2 derajat kebebasan yang merupakan sistem yang ekuivalen dari sistem tersebut. Nomor 2, sistem mekanik berdasarkan yang A, analogi listrik, yaitu dua sistem yang dikatakan analog jika suatu sistem analog satu sama lain yang memenuhi dua kondisi berikut. Yang pertama, kondisi kedua sistem secara fisik berbeda. Yang kedua, pemodelan persamaan diferensial kedua sistem ini sama. Sistem kelistrikan dan sistem mekanik adalah dua jenis sistem yang berbeda secara fisik. Oleh karena itu dapat dikatakan analog satu sama lain. Ada dua jenis analogi listrik dari sistem mekanik translasi, yaitu analogi tegangan gaya dan analogi arus listrik dalam satuan force. Jadi analogi tegangan gaya, dalam analogi ini persamaan matematis sistem mekanik translasi dibandingkan dengan persamaan sistem kelistrikan. Dalam ilustrasi gambar, persamaan gaya seimbang untuk sistem mekaniknya, yaitu F sama dengan Fm dikali Fp ditambah Fk. Kemudian diperhatikan ilustrasi RLC pada sistem kelistrikan, yaitu dalam ilustrasi tersebut, persamaan mass kelistrikannya yaitu V sama dengan RI dikali E ditambah L do I per do T ditambah 1 per C integral I dt. Dengan substitusi I, do Q per do T ke persamaan 2, maka didapatkan itu V sama dengan L dikali do kuadrat Q per do T kuadrat ditambah R do Q per do T ditambah 1 per C dikali Q. Dengan membandingkan persamaan 1 dan 3, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Sistem translasi yaitu gaya, sistem kelistrikan itu tegangan, pada translasi adalah massa dan kelistrikan induktansi, pada translasi adalah koefisien gesekan dan kelistrikan resistansi, pada translasi itu konstanta pegas dan kelistrikan kebalikan dari kapasitansi, translasi adalah perpindahan dan kelistrikan adalah muatan, dan translasi kecepatan, sedangkan kelistrikan adalah arus. C. Perbandingan sistem rotasi mekanik dengan sistem kelistrikan. Dapat dari persamaan 4 dan 3, di mana persamaan 4 adalah torsi seimbang dari ilustrasi gambar berikut. Dari analogi tegangan torsi dan rotasi berikut didapatkan T sama dengan J do kuadrat theta per do T kuadrat, B do theta per do T dikali K theta. Maka didapatkan kesimpulan, sistem rotasi mekanik adalah torsi dan sistem listrik adalah tegangan. Rotasi adalah momen inersia dan listrik adalah induktansi. Rotasi koefisien gesekan rotasi dan listrik adalah resistansi. Rotasi adalah konstanta pegas torsional dan sistem listrik adalah kebalikan dari kapasitansi. Rotasi adalah perpindahan sudut dan listrik itu muatan. Rotasi adalah kecepatan sudut sedangkan listrik adalah arus. Nomor 3, fungsi transfer blok dari XS GS ke YS. Fungsi transfernya adalah GS sama dengan YS per XS.
yaitu YS sama dengan GX dikali XS. Fungsi transfer blok tersebut adalah model matematika S-domain dari sistem kendali. Fungsi transfer dari sistem linear time invariant didefinisikan sebagai rasio transformasi Laplace keluaran dan transformasi Laplace masukan dengan mengasumsikan semua kondisi adalah nol. Dapat dilihat pada gambar terus akan didapatkan sebagai berikut. Nomor 4, sistem kendali diagram blok aljabar. Blok yang terhubung secara paralel akan memiliki masukan yang sama. Kedua buah balok berikut memiliki fungsi Ali G1S dan G2S yang dihubungkan secara paralel. Keluaran dua blok ini terhubung ke titik penjumlahan. Dilihat pada gambar tersebut, proses penyederhanaannya menurutnya saya adalah sudah cukup jelas. Itu bisa kita lihat dari persamaan outputnya, yaitu pada kombinasi koneksi paralel, dua blok di atas dapatkan persamaan output, yaitu YS sama dengan Y1 ditambah Y2, dan pada koneksi paralel blok tunggal di bawahnya dapat dilihat persamaan output YS, yaitu G1 ditambah G2 dikali X. Dari persamaan output kombinasi pertama apabila dijabarkan sebagai secara aljabar, di mana Y1 sama dengan G1 ditambah dikali X dan Y2 G1 dikali X, maka fungsi persamaannya adalah YS sama dengan G1 dikali X ditambah G1 dikali X sama dengan G1 ditambah G2 dikali X. Oleh karena itu, representasi koneksi paralel dua blok oleh koneksi paralel blok tunggal atau satu blok merupakan proses yang menjelaskan bahwasannya proses penyederhanaan sistem kendali ini tidak mengubah hasil keluaran atau outputnya. Sekian presentasi jawaban ujian tengah semester sistem kendali saya. Saya mengucapkan terima kasih.